Yang pertama, saya akan menyelesaikan soal aturan rantai. Soal pertama yaitu fx sama dengan akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah 9 pangkat 2. Misal fx adalah y, untuk akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah 9 pangkat 2 ini kita ubah menjadi pangkat, yaitu x kuadrat tambah 9 2 pangkat 5. Untuk u, misal u sama dengan x kuadrat tambah 9, maka y-nya adalah kita substitusi nilai u-nya, maka kita substitusi x kuadrat tambah 9 kan tadi udah kita buat jadi u, maka ini adalah u pangkat 2/5. Turunan u terhadap x adalah 2x, turunan y terhadap u adalah 2/5 u pangkat 2/5 dikurang 1. Maka 2/5 u 2/5 kurang 1 ini kan 5/5, maka kita dapat buat 5/5. 2/5 u 2/5 kurang 5/5 hasilnya min 3/5. Sehingga dy per dx nya kita gunakan rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du nya yaitu 2/5 u pangkat min 3/5. dy per dx nya, du per dx nya adalah 2x. 2/5 kita kalikan dengan 2x, hasilnya 4x/5 u pangkat min 3/5. 4x per 5, u nya kita substitusi menjadi x kuadrat tambah 9. X kuadrat tambah 9 pangkat min 3/5. Ini kan negatif, kita buat menjadi positif, yaitu 4x per 5 dikali 1 per x kuadrat tambah 9 pangkat 3/5. Hasilnya 4x 5 kali x kuadrat tambah 9 3/5. X kuadrat tambah 9 pangkat 3/5 ini dapat kita akarkan menjadi 4x 5 akar pangkat 5 x kuadrat tambah 9 pangkat 3. Ini merupakan turunan dari akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah 9 pangkat 2. Lalu yang nomor 2, misal y sama dengan cos x kuadrat tambah 5x kurang 3. Misal u sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 3. Maka turunan u terhadap x adalah 2x tambah 5. Y sama dengan cos x kuadrat tambah 5x kurang 3, tadi sudah kita buat permisalan menjadi u, maka y sama dengan cos u, maka turunan y terhadap u yaitu turunan cos u yaitu min sin u. Maka kita masukkan ke rumus dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du itu min sin u, du per dx itu hasilnya 2x tambah 5. Min sin u dikali 2x tambah 5 itu hasilnya min 2x tambah 5 sin u. Kita substitusi nilai u nya, maka min 2x tambah 5 kali sin u nya x kuadrat tambah 5x kurang 3. Maka turunan dari y sama dengan cos x kuadrat tambah 5x kurang 3 adalah min 2x tambah 5 kali sin x kuadrat tambah 5x kurang 3.
Lalu kedua, saya akan membahas atau menyelesaikan soal aplikasi turunan, yaitu tentukan nilai kritis dan nilai maksimum dan minimum dari fungsi berikut. Soal pertama, Gx sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat, di mana fungsi tersebut akan terdefinisi di min 3 sampai dengan 1. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan terhadap ujung selangnya, ada atau tidak. Di soal pertama kita diberikan ujung selang tertutup, artinya kita memiliki titik ujung selang, titik ujung selang di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Ini merupakan titik kritisnya. Lalu yang kedua, kita mencari titik stasioner. Titik stasioner terjadi saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Maka turunan pertama dari 1 per 1 tambah X kuadrat dapat kita cari menggunakan rumus turunan pembagi, yaitu U per V. Rumusnya U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Misal U sama dengan 1, maka U aksennya itu 0. Misal V sama dengan 1 tambah X kuadrat, maka V aksennya adalah 2X. Kita masukkan ke rumus. U aksennya yaitu 0, kalikan dengan V-nya yaitu 1 tambah X kuadrat, kurang U-nya 1, V aksennya adalah 2X, per V-nya adalah 1 tambah X kuadrat dipangkatkan 2. 0 kali 1 tambah X kuadrat itu hasilnya 0, min 1 kali 2X itu min 2X, per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 itu sama dengan 0. Maka hasilnya min 2X per 1 tambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Kita menggunakan untuk turunan pertama sama dengan, kita menggunakan pembilangnya yaitu min 2X sama dengan 0. Karena tidak mungkin kita menggunakan penyebutnya yaitu 1 tambah X kuadrat dipangkatkan 2 sama dengan 0. Maka kita menggunakan min 2X sama dengan 0. X sama dengan 0 bagi min 2, hasilnya 0. Maka titik stasionernya sama dengan X sama dengan 0. Lalu kita mencari titik singularnya. Titik singular terjadi saat turunan pertamanya tidak terdefinisi. Biasa disebabkan oleh penyebutnya sama dengan 0. Turunan dari 1 per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan min 2X per 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Penyebutnya adalah 1 tambah X kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Maka 1 tambah X kuadrat itu sama dengan 0, X kuadrat sama dengan min 1. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak ada bilangan yang jika dipangkatkan hasilnya min 1, karena setiap bilangan yang dikuadratkan pasti hasilnya bilangan positif. Lalu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. Dan minimumnya, yang pertama kita substitusi nilai dari titik ujung selang yaitu X sama dengan min 3 ke fungsi 1 per 1 tambah X kuadrat. Maka F sama dengan min 3 yaitu 1 per 1 tambah min 3 pangkat 2. 1 per min 3 kali min 3 hasilnya positif 9, maka 1 tambah 9 yaitu 1 per 10. Untuk X sama dengan 1 kita substitusi, F sama dengan 1 itu 1 per 1 tambah 1 pangkat 2. Maka hasilnya 1 tambah 1 itu hasilnya 1 per 2. Lalu kita substitusi nilai titik stasioner yaitu X sama dengan 0. Maka F 0 sama dengan 1 per 1 tambah 0 kuadrat, itu hasilnya 1 per 1 yaitu 1. Maka kita dapat mengetahui bahwa nilai maksimumnya terjadi di F0 yaitu 1, ini adalah nilai maksimumnya, dan nilai minimumnya terjadi di F-3 yaitu sama dengan X sama dengan 1 per 10.
Ini merupakan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Gx sama dengan 1/1 tambah X kuadrat. Soal kedua, Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X tambah 1, di mana fungsi tersebut akan terdefinisi di min 3/2 sampai dengan 3. Maka kita jawab ujung selangnya yaitu X sama dengan min 3/2 dan X sama dengan 3. Ini adalah titik kritis. Lalu kita cari titik stasioner. Titik stasioner terjadi saat turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama dari X pangkat 3 kurang 3X tambah 1 adalah 3X kuadrat kurang 3. Maka 3X kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Kita bagi 3, hasilnya X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Faktor dari X kuadrat kurang 1 yaitu X kurang 1 dikalikan X tambah 1 sama dengan 0. Akar-akar dari X kurang 1 yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Lanjut, titik singularnya juga tidak ada karena turunan pertama dari X pangkat 3 kurang 3X tambah 1 yaitu 3X kuadrat kurang 3, di mana fungsi tersebut adalah fungsi kuadrat. Fungsi tersebut polinom di mana fungsinya terdefinisi di semua bilangan real. Lalu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya dengan mensubstitusi nilai dari titik ujung selang dan titik stasioner. Yang pertama yaitu F sama dengan min 3/2. Kita substitusi min 3/2 ke fungsi X pangkat 3 kurang 3X tambah 1. Maka hasilnya min 3/2 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 3/2 ditambah 1. Min 3 dipangkatkan 3 itu min 27, 2 pangkat 3 8. Min 3 kali min 3 itu positif 9/2 ditambah 1. Kita samakan penyebut menjadi 8. 8 bagi 8 itu 1 kali min 27 sama dengan min 27. 8 bagi 2 4, 4 kali 9 positif 3 6. Ini adalah 1/1, maka 8 bagi 1 itu 8, 8 dikalikan 1 itu hasilnya 8. Hasilnya dari min 27 tambah 36 tambah 8/8 adalah 17/8. Lalu kita substitusi X sama dengan 3, maka F3 3 pangkat 3 kurang 3 dikali 3 ditambah 1. 3 pangkat 3 itu 27 dikurang 3 kali 3 itu min 9 tambah 1. Hasilnya adalah 19. Lalu F1 saat titik stasionernya X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 tambah 1. 1 kurang 3 tambah 1. 1 kurang 3 hasilnya min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Lalu saat X nya sama dengan min 1 yaitu F min 1. F min 1 kita substitusi min 1 pangkat 3 kali min 1 tambah 1. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Min 3 kali min 1 positif 3 tambah 1. Min 1 tambah 4 hasilnya 3. Maka dapat kita ketahui bahwa F3 sama dengan 19 adalah nilai maksimum dan F1 sama dengan min 1 adalah nilai minimum. Ini merupakan penyelesaian dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X tambah 1.